Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sudah siap untuk mempelajari buku tema 2? Pada buku tema 2, subtema 1, kita belajar berbagai sumber energi. Nah, di sini kita belajar harus selalu berhemat energi. Sebelum itu anak-anak, kita belajar dulu muatan pembelajaran lainnya ya. Nah, yang pertama adalah belajar tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kerangka tulisan. Anak-anak, kenapa sih kita belajar tentang kerangka tulisan ini? Padahal di buku tidak terlihat jelas apakah ada pembahasan tersebut. Hal ini dikarenakan pada buku pembelajaran tema 2, kalian akan belajar lebih jauh bagaimana menuliskan isi pikiran kalian, baik itu dalam bentuk diskusi, menyampaikan pendapat, mempresentasikan hasil karya, menuliskan, menjawab pertanyaan berdasarkan gambar, dan lain sebagainya. Nah, kalian sebelum itu harus tahu dulu bagaimana cara membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan adalah rencana yang memuat rangkaian ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Langkah-langkah pembuatan kerangka tulisan adalah yang pertama, merumuskan tema apa yang akan kalian buat dan juga menentukan judul. Yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan terkait tema atau judul tersebut. Yang ketiga, menyeleksi bahan-bahan yang telah didapat. Dan terakhir, mengembangkan kerangka tulisan dalam poin-poin yang berurutan dan jelas. Nah, anak-anak, ada beberapa makna atau arti dari pengertian kerangka tulisan di atas, yaitu sebagai berikut. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang. Biasanya digunakan dalam laporan wawancara, artikel berita, maupun dialog cerita karangan atau fiksi. Ciri-cirinya adalah yang pertama, menggunakan tanda petik di awal dan di akhir kutipan. Yang kedua, menggunakan huruf kapital atau huruf besar pada awal kutipan. Yang ketiga, kutipan dan keterangan kutipan dipisahkan dengan tanda koma. Yang keempat, jika ditulis berupa dialog, digunakan tanda titik 2 untuk memisahkan tokoh yang dikutip dan kalimat kutipannya. Ungkapan adalah gabungan kata yang membentuk arti baru yang tidak berhubungan dengan makna kata dasar pembentuknya. Penggunaan dalam situasi tertentu untuk mengkiaskan suatu hal. Makna yang mungkin muncul dalam ungkapan ada dua. Yang pertama, denotasi atau makna yang sebenarnya. Yang kedua, konotasi atau makna yang dikiaskan. Contohnya yang pertama adalah bekerja keras dikonotasikan menjadi membanting tulang. Yang kedua, api dikonotasikan menjadi si jago merah. Yang ketiga, terkenal dikonotasikan menjadi naik daun. Nah anak-anak, itulah beberapa contoh ungkapan yang dikonotasikan dan digunakan dalam situasi tertentu untuk mengkiaskan suatu hal. Nah anak-anak, telah selesai pembahasan kita tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Dicatat dulu ya anak-anak tugas kalian. Pertama, buatlah karangan tulisan cara menghemat air. Yang kedua, carilah contoh ungkapan selain yang Bapak jelaskan tadi ya. Hak dan kewajiban di masyarakat. Anak-anak, apakah kalian tahu apa saja hak dan kewajiban kalian di masyarakat? Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Listrik merupakan salah satu energi yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak,
Pasti tahu kan apa nama benda yang ada pada gambar ini? Benda tersebut membutuhkan energi listrik. Hak yang kalian peroleh dari energi listrik yaitu memanfaatkan energi listrik untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian dapat memanfaatkan energi listrik dalam penggunaan TV. Kalian dapat menonton TV. Sedangkan kewajiban yang harus kalian lakukan dalam menghemat listrik adalah yaitu mematikan TV jika kalian sudah selesai menonton. Kalian tidak boleh membiarkan TV tetap menyala setelah tidak ditonton atau dilihat. Itulah salah satu hak dan kewajiban kita dalam menggunakan energi listrik. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban dalam menggunakan energi bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak ini merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus bisa menggunakannya dengan hemat. Hak yang kita peroleh dalam menggunakan bahan bakar minyak yaitu kita dapat menggunakannya untuk kendaraan bermotor yang kita miliki. Hak ini disebut dengan hak menggunakan bahan bakar minyak. Penggunaan bahan bakar minyak dengan secara berlebihan sama halnya dengan hak penggunaan kendaraan bermotor tidak terpenuhi karena bahan bakar minyak tidak dapat diperbaharui. Anak-anak, sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan terhadap bahan bakar minyak yaitu kita harus menghemat dalam penggunaannya. Selanjutnya, kita masuk kepada hak dan kewajiban anak. Anak-anak, apakah kalian tahu apa saja hak dan kewajiban kalian sebagai anak? Nah, hak adalah sesuatu yang kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, hak akan diterima